berlari kecil memasuki gerbang kantor. Napasnya memburu, keringat membasahi punggungnya meski matahari belum tinggi. Hari ini ia telat, lagi. Bukan karena bangun kesiangan, bukan pula karena malas, tapi karena semalaman ia merawat ibunya yang sakit sesak napas. Raka tak punya pilihan. Ia tak ingin kehilangan pekerjaan yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarganya. Namun ia juga tak mampu meninggalkan ibunya yang terbaring lemah. Setelah memastikan ibunya bisa bernafas dengan inhaler pinjaman dari tetangganya, ia akhirnya berangkat. Tapi beberapa menit itu cukup membuat segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Begitu memasuki lobi, suara keras langsung menyambar telinganya. "Raka, kau pikir ini rumahmu sampai seenaknya datang telat?" Itu suara Davin Ardana, CEO muda yang terkenal galak, perfeksionis, dan tak pernah mau menerima kesalahan sekecil apapun. Dengan jas rapi, parfum mahal, dan tatapan dingin, sosoknya selalu membuat karyawan lain menunduk setiap kali ia lewat. Tapi hari ini, amarahnya benar-benar memuncak. Semua orang menghentikan aktivitas mereka. Resepsionis menahan napas. Security melihat dari sudut mata. Mereka sudah sering melihat Raka jadi sasaran, tapi hari ini Davin tampak jauh lebih marah dari biasanya. Raka menunduk, kedua tangannya gemetar. "Maaf, Pak, saya hanya..." "Diam!" bentak Davin sambil menepuk meja marmer keras. "Alasan? Semua OBE di sini datang tepat waktu. Hanya kamu yang selalu telat. Apa susahnya bangun lebih cepat?" Raka menggenggam erat ember yang ia bawa, mencoba menahan malu. "Maaf Pak, ibu saya." "Ibumu, ibumu. Selalu itu alasanmu." Davin mendekat, menatap tajam. "Kau itu digaji untuk bekerja, bukan untuk membawa drama kehidupanmu ke kantor." Beberapa karyawan lain mulai berbisik pelan. Mereka tahu Raka bukan orang pemalas. Bahkan, dia adalah OB yang paling rajin, paling sopan, dan sering menolong tanpa diminta. Tapi Davin tak pernah mau mendengar. Raka menggigit bibirnya. Dia ingin menjelaskan bahwa ibunya hampir tidak bisa bernapas semalam. Ingin mengatakan bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi apa gunanya? CEO itu takkan peduli. Baginya, Raka hanyalah angka. Hanya seragam kebersihan. Hanya pelengkap yang tak dianggap. Davin menatapnya dengan tatapan merendahkan, kemudian mengeluarkan kalimat yang menusuk lebih dalam daripada bentakan apapun. "Kau membuat kantorku terlihat buruk. Orang sepertimu seharusnya bersyukur masih kuberi pekerjaan." Hatinya seperti diremas. Tapi ia menunduk, karena itulah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. "Sekali lagi kau telat, keluar dari perusahaan ini," tegas Davin sebelum melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang ironisnya justru terasa pahit bagi Raka. Setelah Davin pergi, suasana lobi berangsur normal. Raka mengusap wajahnya. Malu. Sakit hati. Tapi ia tetap bekerja. Ia mengambil pel, membersihkan lantai sambil mencoba menahan air mata yang nyaris jatuh. Di pikirannya hanya ada satu harapan. Semoga hari ini berlalu tanpa masalah lain. Namun takdir berkata lain. Sore hari, ketika Davin sudah pergi menuju acara meeting eksternal, tiba-tiba telepon kantor berdering keras. Resepsionis panik. "Raka, tolong jaga lobi dulu. Aku harus naik ke lantai 12. Ada anak kecil yang katanya terjebak di area parkir basement." "Anak Pak CEO." Raka tersentak. Anak CEO? Terjebak? Di basement? Tanpa menunggu detik berikutnya, ia langsung berlari. Detak jantungnya menggema lebih cepat daripada langkah kakinya. Ia tidak tahu bahwa langkah itu akan mengubah hidupnya selamanya. Raka berlari menuruni tangga menuju basement dengan kecepatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Napasnya tersengal, tapi pikirannya hanya terpaku pada satu hal. Anak CEO terjebak di tempat paling berbahaya di gedung itu. Basement perusahaan adalah area luas dengan pencahayaan redup, penuh tiang beton dan sudut-sudut gelap yang bahkan security pun enggan berjaga lama di sana. Kamera CCTV tidak menjangkau seluruh area, karena beberapa sudut masih dalam perbaikan. Tempat itu dingin, lembab, dan sering bergema aneh. Saat Raka tiba di lantai basement,
Suasana sunyi membuat bulu kuduknya berdiri. "Halo? Ada siapa di sini?" serunya. Tak ada jawaban. Hanya angin dari ventilasi yang mendesir pelan. Raka menelan ludah. Ia melangkah lebih dalam, menyusuri lorong di samping mobil-mobil mewah milik para direksi. Setiap langkahnya memantul seperti langkah dua orang, membuatnya harus menguatkan diri. Hingga tiba-tiba, "Tolong!" Suara itu memecah kesunyian. Suara seorang anak. Lemas, ketakutan. Raka langsung menoleh ke arah suara yang datang dari ruang penyimpanan ban bekas di ujung basement. Ia berlari dan mendekat, lalu melihat pemandangan yang membuat dadanya serasa diremas. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Arfan, putra tunggal CEO Davin, terjebak di balik tumpukan ban besar yang roboh dan menutup pintu kecil tempat ia mungkin bermain tadi. Ban-ban besar itu menumpuk tidak stabil, siap jatuh kapan saja. "Ya Allah, kamu kenapa bisa di sini?" Raka segera jongkok. Arfan menangis sambil menutup wajah. Aku cari bola. Tiba-tiba ini jatuh. Aku nggak bisa keluar." "Tenang, nak, tenang. Om Raka di sini." Suara Raka lembut, menenangkan, berbeda jauh dari bentakan Davin pagi tadi. Raka memeriksa tumpukan ban itu. Berat. Jika disentuh sembarangan, bisa jatuh dan melukai anak itu parah. Tak ada orang lain di sekitar. Raka hanya punya dua pilihan, menunggu bantuan atau menyelamatkan sendiri. Tapi setiap kali Arfan menangis dan tubuh kecil itu gemetar, hati Raka tak sanggup tinggal diam. "Aku tarik kamu, ya. Aku takut nanti jatuh, Om. Pegang tangan Om. Om janji nggak akan lepas." Raka mengulurkan tangan di sela tumpukan ban. Arfan ragu, tapi akhirnya ia meraih tangan itu dengan erat. Saat itulah Raka merasakan, tangan kecil itu dingin sekali, pertanda anak itu sangat takut. Perlahan, Raka menarik tubuh Arfan ke arahnya sambil menopang tumpukan ban dengan bahu kiri. Berat, tapi ia bertahan. "Sedikit lagi. Ayo, nak." Salah satu ban bergeser. Raka menahan dengan seluruh tenaga. Punggungnya seakan-akan patah. Keringat membasahi seluruh wajahnya. Tapi tangan Arfan akhirnya keluar. Lalu bahunya. Lalu seluruh tubuh kecil itu berhasil ditarik keluar. Begitu bebas, Arfan langsung memeluk Raka erat-erat sambil menangis keras. "Om, makasih. Aku takut banget." Raka menepuk punggung anak itu lembut. Sudah. Yang penting kamu selamat, nak." Tapi belum sempat Raka bangkit, sebuah suara menggelegar dari pintu basement. "Arfan!" Itu suara Davin. Pria itu berlari panik ke arah mereka. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ini kali pertama Raka melihat sang CEO tidak terlihat garang, melainkan seperti ayah yang ketakutan kehilangan anaknya. "Papa!" Arfan berlari memeluknya. Davin memeluk anaknya erat, tanpa peduli jas mahalnya kotor terkena debu. "Kamu kenapa bisa di sini? Kamu terluka? Kamu? Ya Tuhan!" Setelah memastikan Arfan baik-baik saja, Davin berdiri dan menatap Raka. Tatapan itu bukan tatapan marah. Tapi Raka menunduk, merasa tak pantas menerima apapun. Davin berjalan mendekat. "Kau yang menyelamatkan anakku." Raka mengangguk pelan. "Saya hanya kebetulan ada di sini, Pak." Davin menghela napas panjang, matanya bergetar. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin kehilangan anakku hari ini." Belum pernah Davin berbicara selembut itu. Karyawan lain yang baru tiba ikut tercengang. Tapi momen itu terpotong oleh suara bruk. Tumpukan ban yang tadi Raka tahan akhirnya roboh sepenuhnya. Davin melihat itu, lalu kembali memandang Raka dengan wajah yang sulit dijelaskan, antara syok, bersalah, dan tak percaya. Tanpa Raka, Arfan sudah pasti tertimpa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, CEO itu tidak tahu apa yang harus ia katakan. Sejak kejadian di basement itu, suasana kantor berubah total. Tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan Raka. Tidak ada pandangan sinis. Tidak ada cibiran. Semua orang memandangnya dengan rasa hormat yang canggung,
seperti mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka salah menilai. Namun bagi Raka, semua itu tidak berarti apa-apa. Yang ia inginkan sederhana, bekerja dengan tenang, pulang membawa gaji halal, dan merawat ibunya. Pagi itu, ketika ia menyapu lobi seperti biasa, tiba-tiba terdengar langkah sepatu mendekat. Bukan langkah biasa, langkah tegas, mantap, dan terdengar mahal. Suara yang membuat semua orang otomatis tegak. CEO Davin. Raka menelan ludah. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Sejak peristiwa kemarin, Davin memang belum sempat berbicara lagi dengannya. Seluruh karyawan menghentikan aktivitas. Seakan mereka menunggu apakah badai akan datang atau langit akan cerah. Davin berdiri tepat di depan Raka. Tinggi, tegas, elegan. Tapi kali ini, tatapannya jauh lebih manusiawi. Raka. Ya, Pak? Raka menunduk. Siap dimarahi walaupun tak tahu salahnya apa. Namun Davin justru menarik napas panjang, lalu mengucapkan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Terima kasih. Karyawan lain langsung saling pandang. Suasana seperti disambar petir. CEO Davin, pria yang bahkan jarang berterima kasih pada manajer top, mengucapkannya pada seorang OBE. Raka mengangkat kepala pelan, seakan tidak yakin itu bukan mimpi. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak, jawabnya lirih. Tapi kalau bukan kamu, Arfan mungkin. Davin memejam mata sejenak, menahan gemetar. Saya berutang nyawa anak saya padamu. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan membeku. Bahkan resepsionis yang biasanya tenang pun menutup mulutnya menahan teriak kaget. Davin kemudian merogoh sesuatu dari saku jasnya. Sebuah amplop. Ini sedikit bentuk terima kasih dari saya. Anggap saja bonus pribadi. Raka langsung menggeleng keras. Saya tidak bisa menerima, Pak. Saya cuma menolong karena dia anak kecil yang butuh bantuan, bukan karena ingin imbalan. Davin terdiam. Ia menatap Raka lama, tatapan seseorang yang untuk pertama kalinya mengerti betapa salahnya ia selama ini. Tatapan orang yang sadar telah meremehkan manusia tanpa alasan. Raka, boleh aku bertanya sesuatu? Nada bicara Davin tak lagi seperti atasan kepada bawahan. Lebih seperti manusia kepada manusia. Ya, Pak. Kemarin pagi, kenapa kamu telat? Aku tidak sempat mendengarnya. Pertanyaan itu menusuk hati Raka lebih dalam daripada bentakan manapun. Ini pertama kalinya Davin ingin mendengar alasan. Pertama kalinya ia mau mendengar cerita dari sudut yang selama ini ia remehkan. Raka menunduk. Ibu saya sakit, Pak. Sesaknya kambuh. Saya harus menunggu sampai nafasnya stabil sebelum bisa berangkat. Ruangan hening. Bahkan suara AC pun terdengar jelas. Raka melanjutkan dengan suara lirih. Saya tidak punya uang buat beli alat nebulizer, jadi kami pakai inhaler pinjaman. Tadi malam agak parah, jadi saya telat beberapa menit. Davin terdiam. Matanya berubah. Ada sesuatu yang runtuh dalam dirinya. Ego, kesombongan, atau rasa bangganya sebagai bos yang selalu benar? Mengapa kamu tidak bilang pada HR? Kami punya klinik perusahaan. Saya, nggak enak, Pak. Posisi saya cuma OB. Kata itu, cuma OB, menusuk Davin lebih keras daripada yang Raka sadari. Karena ucapannya sendirilah yang membuat Raka percaya bahwa dirinya cuma apa-apa. Tanpa sadar Davin mengepalkan tangan. Ia merasa malu. Bukan pada Raka, tapi pada dirinya sendiri. Saya meminta maaf, ucap Davin akhirnya. Semua karyawan ternganga. Pak CEO, minta maaf? Raka langsung menggeleng keras. Jangan, Pak, saya yang salah sudah telat. Tidak. Suara Davin berat dan tegas. Kamulah yang benar. Aku yang salah karena menilai tanpa tahu apa yang kamu alami. Raka membeku. Dalam hidupnya, belum pernah ia melihat atasan minta maaf. Bahkan ketika atasan jelas salah. Davin melanjutkan, mulai hari ini, kamu tidak perlu takut jika ada masalah keluarga. Beritahu aku langsung. Atau HR.
Klinik perusahaan akan menangani ibumu. Mata Raka membesar. Ibu saya, bisa diperiksa di klinik perusahaan. Tentu. Davin mengangguk. Kamu telah menyelamatkan keluarga saya. Biarkan aku membantu menjaga keluargamu. Raka menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak merasa dianggap rendah. Dan di sudut ruangan, semua karyawan lain hanya bisa berdiri, terdiam, menyaksikan perubahan seorang CEO yang selama ini angkuh, hanya karena satu orang yang dulu ia anggap tidak berarti. Namun Raka belum tahu bahwa rasa terima kasih ini baru permulaan. Badai besar yang melibatkan reputasi perusahaan, keselamatan Arfan, dan masa depan Raka masih menunggu di depan. Sejak hari Davin meminta maaf di depan seluruh karyawan, hidup Raka perlahan berubah. Orang-orang yang dulu suka meremehkannya kini menyapa lebih sopan. Bahkan beberapa staf administrasi yang biasanya menunduk saat melewatinya kini tersenyum ramah. Setidaknya mereka berusaha, walau masih canggung. Raka menjalani hari-harinya dengan hati lebih ringan. Hanya satu hal yang tidak ia duga. Perubahan sikap Davin yang begitu drastis. CEO itu kini sering menanyakan kabar ibunya, memastikan Raka pulang tepat waktu agar bisa merawat orang tuanya, bahkan pernah mengantar obat secara pribadi ke rumah Raka. Ketika Davin datang ke gang sempit tempat Raka tinggal, semua tetangga sempat panik mengira ada razia pejabat. Namun perubahan itu juga membawa konsekuensi tak terduga. Pada suatu pagi, ketika Raka sedang mengepel lantai lobi, dua manajer dari divisi keuangan menghampiri sambil bercakap pelan namun nadanya jelas meremehkan. "Lihat tuh, OB kesayangan Pak CEO," bisik salah satu. "Jangan-jangan bentar lagi naik jabatan," jawab yang lain sambil tertawa kecil. Raka mendengarnya jelas, tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia sudah terbiasa dengan komentar begitu. Namun gosip itu menyebar cepat. Di pantry, di ruang meeting, bahkan di WhatsApp grup karyawan. Banyak yang cemburu, merasa tidak adil, atau memandang Raka dengan curiga. Dan situasi itu mencapai puncaknya ketika divisi HR memanggil Raka. Ruang HR berbau lavender, penuh kertas, dan suasananya selalu membuat deg-degan. Raka duduk dengan gelisah di hadapan Butania, kepala HR yang terkenal lembut namun tegas. "Raka, tenang ya. Kamu tidak melakukan kesalahan," ujar Butania membuka percakapan. Raka menghela napas lega kecil. "Tapi kami perlu membahas satu hal. Banyak staf yang merasa hubungan kamu dengan Pak Davin terlalu dekat." Raka mengangkat kepala kaget. "Hah? Maksudnya, Bu?" "Mereka menganggap kamu mendapatkan perlakuan khusus. Ada juga yang mengeluh bahwa itu tidak adil." Raka menunduk. Ia tidak meminta semua itu. Bahkan ia merasa beban, bukan keuntungan. Butania melanjutkan dengan suara lebih serius. "Dan ada satu laporan dari staf keamanan bahwa beberapa media sedang mencari informasi tentang kamu." Raka langsung pucat. "Media? Bu? Untuk apa? Saya bukan siapa-siapa." "Itu dia masalahnya," jawab Butania sambil meletakkan berkas. "Sepertinya ada yang membocorkan kejadian kamu menyelamatkan Arfan. Mereka ingin angkat sebagai berita." Raka memegang kepala. Ia tak bisa membayangkan. Ia hanya seorang OBE, bukan pahlawan semata-mata. Ia menolong karena naluri, bukan untuk jadi berita nasional. "Pak Davin belum tahu soal ini," tambah Butania. Raka langsung panik. "Bu, jangan sampai Pak Davin marah dan mengira saya yang menyebarkan cerita itu." "Tentu tidak. Kami akan telusuri sumbernya." Sore hari itu, ketika Raka sedang menata tanaman hias di dekat pintu depan, suara langkah terburu-buru terdengar. "Raka, kamu dipanggil Pak CEO sekarang." Raka menoleh dan melihat sekretaris pribadi Davin berdiri dengan wajah tegang. Dada Raka langsung berdegup keras. Ia berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang CEO di lantai 20. Setiap langkah terasa seperti menuju ruang interogasi. Begitu pintu-pintu kaca terbuka, Davin sudah berdiri di dekat jendelanya, membelakanginya, menatap kota dari atas. "Masuk," ucapnya dengan nada datar. Nada yang berbeda dari biasanya.
Nada yang membuat nyali Raka ciut seketika. Raka berdiri diam, menunggu Davin bicara. Suasana terasa berat. Raka, Davin berbalik perlahan. Wajahnya tampak lelah. Matanya sedikit merah seolah kurang tidur. Apa kamu tahu ada media yang mencari informasi tentang kejadian kemarin? Raka langsung menggeleng panik. Tidak, Pak. Demi Allah saya tidak cerita ke siapapun. Davin memperhatikannya sejenak. Namun tatapan itu tidak penuh curiga, justru penuh rasa percaya. Aku tahu kamu tidak mungkin melakukannya, kata Davin akhirnya. Tapi seseorang menyebarkan informasi itu. Dan itu bisa jadi masalah besar. Masalah? Bagaimana maksudnya, Pak? Davin menghela napas panjang. Jika media menulis bahwa anakku terjebak di basement tanpa pengawasan, itu akan terlihat seperti kelalaian dari pihak perusahaan. Investor bisa panik, reputasi bisa jatuh, saham bisa terguncang. Raka terdiam. Ia tidak pernah membayangkan penyelamatannya bisa memberi dampak sejauh itu. Tapi Davin belum selesai. Dan ada kemungkinan, suaranya melemah sedikit. Orang itu sengaja ingin menjatuhkan perusahaan. Atau menjatuhkanku. Raka menatap CEO itu dengan mata membesar. Siapa yang ingin menjatuhkan Bapak? Davin menatapnya balik. Terlalu banyak. Raka, dunia ini tidak hanya tentang kerja keras, tapi juga siapa yang ingin melihatmu jatuh. Hening. Raka menghela napas pelan. Lalu, apa yang bisa saya bantu, Pak? Davin memberi senyum tipis. Senyum yang penuh makna. Kamu tidak perlu melakukan apapun, kecuali tetap jujur dan tetap menjadi kamu yang kemarin menyelamatkan Arfan. Tiba-tiba pintu terbuka. Sekretaris Davin masuk terburu-buru. Pak, ini urgent. Ada seseorang di lobi, mengaku wartawan, dan dia minta bertemu OBE bernama Raka. Davin langsung menatap Raka. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat ketakutan di mata seorang CEO. Situasi baru akan semakin rumit. Dan Raka tidak menyadari bahwa perang yang lebih besar baru saja dimulai. Raka berdiri di lobi dengan tangan gemetar. Tepat di depan pintu kaca, seorang pria berjaket hitam, membawa kamera besar dan kartu pers tergantung di leher, menatap langsung ke arah Raka begitu pintu terbuka. Tatapannya seperti elang mengincar mangsa. Mas Raka, benar? OB yang menyelamatkan putra CEO Ardana Group. Tanyanya dengan suara tegas namun bernada menekan. Beberapa karyawan yang lewat langsung pura-pura sibuk, tapi tetap menguping dari jarak aman. Lobi yang biasanya tenang tiba-tiba terasa seperti panggung besar dengan sorotan ke arah Raka. Saya tidak bisa bicara apa-apa, Pak, jawab Raka sambil menunduk. Namun wartawan itu melangkah makin dekat. Kami hanya butuh pernyataan sedikit saja. Ini penting. Nama Mas Raka sedang naik sekarang. Banyak media ingin tahu kebenaran soal kejadian kemarin. Mas tidak ingin meluruskan fakta. Nada suaranya seperti memancing. Raka gelisah. Saya tidak ingin masuk media, Pak. Saya cuma kerja di sini. Wartawan itu mengangkat alis. Justru karena itu, Mas. Kisah Mas ini viral tanpa Mas sadari. Ada akun anonim yang menyebarkan kejadian itu ke forum publik semalam. Banyak yang bilang Mas bukan sekadar OBE, tapi pahlawan pekerja kecil yang diremehkan bos. Mas sadar nggak, kalau kisah ini bisa jadi besar? Raka terkejut. Viral? Bagaimana bisa? Ia bahkan tidak punya media sosial aktif. Sebelum ia sempat menjawab, suara langkah berat mendekat dari belakang. Aroma parfum mahal yang sudah dikenalnya memenuhi udara. CEO Davin. Wartawan itu bereaksi cepat, menyalakan kamera, suaranya jadi lebih agresif. Pak Davin, benar bahwa anak Anda terjebak di basement tanpa pengawasan keamanan? Apakah benar sistem keamanan perusahaan bermasalah? Dan apakah benar Pak Davin memarahi penyelamat anak Anda beberapa jam sebelumnya? Kamera menyala. Sorotan menyorot wajah Davin dan Raka bersamaan. Davin menatap wartawan itu dengan tatapan dingin yang membuat suhu ruangan turun seketika. Pak, kamera itu matikan dulu, ucap Davin dengan nada datar tapi penuh tekanan. Tapi Pak, ini demi kepentingan publik.
Saya bilang, matikan. Nada itu membuat security langsung bergerak mendekat, siap menghalangi. Wartawan itu akhirnya mematikan kamera, tapi tatapannya tetap tajam. Pak Davin, kami hanya butuh klarifikasi. Saat ini banyak rumor beredar, termasuk bahwa perusahaan Anda lalai mengawasi anak kecil hingga hampir terjadi tragedi. Davin menahan amarah dengan rahang mengeras. Tidak ada yang lalai. Anak saya baik-baik saja. Dan perusahaan dalam kondisi aman. Tapi sumber kami menyebutkan, putra Anda ditemukan OBE dan bukan oleh security. Itu menunjukkan adanya kel. Sumber Anda salah, potong Davin. Tatapannya kemudian beralih ke Raka. Dan di mata itu, setelah hari-hari terakhir, Raka bisa membaca jelas satu hal, kekhawatiran. Davin maju selangkah, berdiri di antara wartawan dan Raka seperti perisai. Kalau urusan Anda hanya tentang Raka, dia tidak akan memberikan komentar. Dia pegawai saya. Dan saya tidak mengizinkan siapapun menekan staf saya. Wartawan mendengus. Oh, sekarang OB jadi staf VIP, Pak? Banyak yang bilang Anda memberi perlakuan khusus padanya. Bahkan kabarnya Anda. Davin mengibaskan tangan. Security. Antar orang ini keluar dengan sopan. Dua petugas keamanan langsung menghampiri. Wartawan itu terus bicara, tetapi suaranya semakin jauh saat digiring keluar. Namun ketegangan tidak berhenti di sana. Begitu pintu otomatis menutup, Davin menatap Raka dalam-dalam. Raka, mulai hari ini, jangan pernah bicara pada siapapun yang mengaku wartawan. Jangan buka pintu rumah kalau ada orang tak dikenal. Jangan pulang sendirian malam-malam. Raka mengerutkan dahi. Pak, saya cuma OB. Siapa yang mau ganggu saya? Davin menghela napas. Kamu tidak mengerti. Ketika menyangkut nama perusahaan sebesar Ardana Group, siapapun yang terkait bisa jadi sasaran. Raka menunduk, cemas. Maaf kalau saya bikin Bapak repot. Bukan salahmu, potong Davin cepat. Namun kalimat berikutnya justru membuat Raka terdiam lama. Ada seseorang yang ingin menjatuhkan saya menggunakan cerita ini. Dan saya curiga, orang itu bukan hanya dari luar perusahaan. Raka menatap CEO itu dengan mata membesar. Dari dalam, Pak. Davin mengangguk pelan. Dan itu berarti kamu juga dalam bahaya. Raka menelan ludah, merasakan ketakutan merayap di dadanya. Tapi momen itu tiba-tiba terhenti ketika ponsel Davin bergetar keras. Ia mengintip layar, lalu wajahnya langsung berubah pucat. Apa yang terjadi, Pak? Tanya Raka. Davin menatapnya dengan mata membesar. Hari ini, sebuah artikel baru saja muncul di media nasional. Suaranya bergetar. Judulnya, OB menyelamatkan anak CEO, bukti bobroknya manajemen Ardana Group. Raka merasa lututnya lemas. Davin menutup wajahnya dengan tangan. Ini buruk, Raka, sangat buruk. Dan itu baru permulaan. Pagi itu kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Ada pengumuman bahwa CEO baru dari pusat akan datang untuk mengevaluasi kinerja cabang. Semua karyawan tegang, sibuk menata meja, dan merapikan penampilan. Satu-satunya yang tetap bekerja seperti biasa adalah Bayu, sang OB yang setiap hari datang lebih awal, mengepel seluruh lantai, dan memastikan lift serta lorong bersih dari sampah. Saat ia sedang mengelap kaca lift, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pria berjas rapi, wajah tegas, dan sorot mata dingin berdiri di sana. Dialah Dion Prasetyo, CEO pusat, sosok yang dikenal perfeksionis sekaligus sinis terhadap orang yang dianggap tidak berkelas. Bayu buru-buru menyingkir, menunduk sopan. Selamat pagi, Pak. Dion mengangkat alis, memandang Bayu dari ujung kaki sampai kepala, lalu mengembuskan napas pelan. Kenapa OB masih berkeliaran saat jam kerja staf? Tidak ada standar di kantor ini, ketusnya. Bayu tersentak, tapi tetap tersenyum kecil. Maaf, Pak, saya baru selesai bersih-bersih. Kalau bersih-bersih, lakukan sebelum karyawan lain lewat. Jangan mengganggu, balas Dion tanpa rasa hormat sedikit pun. Lift mulai menutup. Namun sebelum pintu rapat, Dion menambahkan dengan suara meremehkan.
Kadang saya heran, kenapa kantor ini mempekerjakan orang yang bahkan tidak terlihat layak. Perkataan itu menusuk Bayu seperti pisau. Ia hanya menunduk, menahan perasaan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Ketika lift tertutup, ia menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa kecil yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Beberapa jam kemudian, seluruh karyawan berkumpul di ruang meeting besar untuk evaluasi. CEO Dion berdiri di depan, memaparkan berbagai kekurangan kantor. Semua terlihat menegangkan hingga akhirnya Dion memarahi bagian kebersihan karena beberapa sudut kantor kurang rapi. Padahal ia tidak tahu, sudut yang ia maksud sebenarnya kotor karena karyawan sendiri yang membuang sampah diam-diam. Bayu yang dipanggil ke depan hanya bisa berkata, "Saya mohon maaf, Pak. Saya akan lebih teliti." Dion menghentakkan pena ke meja. "Tidak ada alasan. Kalau tidak mampu bekerja, keluar saja. Dunia tidak kekurangan OBE." Ruangan seketika hening. Bayu menelan ludah, menahan air mata. Di antara ratusan pasang mata yang melihatnya, tidak satu pun berani membela. Hingga akhirnya rapat selesai, dan semua orang mulai berbisik-bisik. Namun, sesuatu terjadi sore itu. Ketika Bayu pulang, hujan turun sangat deras. Di depan kantor ia melihat seseorang berdiri di bawah atap sambil mengusap ponsel yang mati karena basah. Itu Dion. Mobilnya mogok, sopirnya terjebak di banjir kecil, dan sinyal ponselnya hilang. Tanpa pikir panjang, Bayu menawarinya payung. "Pak, kalau mau, silakan ikut berteduh di pos keamanan. Ada minuman hangat." Dion menatapnya, terkejut. "Kau masih mau membantu setelah pagi tadi aku?" Bayu hanya tersenyum. "Kita manusia, Pak. Semua bisa salah. Gak ada yang sempurna." Untuk pertama kalinya, CEO itu terlihat kehilangan kata-kata. Dan entah kenapa, sorot matanya berubah, seperti mulai melihat Bayu sebagai manusia, bukan sekadar OBE. Pertemuan kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sejak kejadian hujan sore itu, sikap Dion perlahan berubah. Ia tidak lagi membentak sembarangan. Ia mulai memperhatikan kinerja orang-orang, termasuk Bayu, dengan cara yang lebih manusiawi. Namun di dalam hatinya, ia penasaran, siapa sebenarnya pria sederhana yang ia hina habis-habisan itu? Hingga suatu pagi, Dion secara tak sengaja melihat Bayu duduk di pantry, sedang mengotak-atik laptop kecil yang layarnya retak di sudut. Yang membuat Dion terkejut adalah apa yang dilihatnya. Bayu sedang mengetik kode program. Bukan sembarang kode. Itu adalah konstruksi program data sederhana yang biasa dipakai di perusahaan, dan Bayu menulisnya dengan lancar. Dion berdiri beberapa detik tanpa suara sampai akhirnya bertanya, "Kamu ngerti coding?" Bayu tersentak, matanya melebar. Pak Dion? Saya cuma, belajar-belajar sendiri." "Belajar sendiri?" Dion mengerutkan kening, mendekat. Kode itu tidak mudah bahkan untuk junior IT. Bayu menutup laptopnya buru-buru. "Hanya hobi, Pak. Dulu saya sempat kuliah, sebelum berhenti." Dion terdiam. "Kenapa berhenti?" Bayu menatap ke bawah. "Ayah saya sakit keras. Saya harus kerja untuk bantu keluarga. Jadi saya ambil pekerjaan apapun yang ada, termasuk jadi OBE di sini." Dion tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Kamu punya kemampuan seperti itu, tapi bekerja sebagai OB?" Bayu tersenyum kecil. "Kerja itu kerja, Pak. Yang penting halal. Saya tidak malu." Kata-kata itu membuat dada Dion hangat, dan juga sedikit sakit. Ia merasa tertampar oleh realitas. Selama ini ia menilai orang dari penampilan, bukan kemampuan maupun hati. Rasa penasaran Dion makin besar. Setelah itu, ia diam-diam memeriksa catatan HRD. Dan dari sanalah ia mengetahui fakta mengejutkan. Bayu pernah menjadi juara kompetisi teknologi di tingkat provinsi. Bayu juga pernah menerima beasiswa, tapi tidak jadi mengambilnya karena kondisi keluarga. Dion menutup berkas itu perlahan. "Saya sudah menghina orang yang kemampuannya bahkan melebihi sebagian karyawan saya sendiri." Perasaan bersalah mulai tumbuh di dalam dirinya. Namun yang lebih parah,
Ia merasa kagum. Sangat kagum. Keesokan harinya, Dion mengajak Bayu ngobrol berdua di ruangannya. Bayu, kalau aku tawari posisi training IT, mau? Bayu terperangah. Pak, saya cuma OB. Dan saya dulu cuma anak kampung, balas Dion tegas. Yang penting kemampuanmu. Dan aku tahu kamu punya itu. Bayu tak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Tapi, Dion melanjutkan, aku bukan sedang kasihan. Ini murni karena kamu layak. Perkataan itu membuat Bayu menunduk, menahan haru yang sulit digambarkan. Namun sebelum ia menjawab, seseorang mengetuk pintu keras-keras. Suara itu sangat familiar. Rama, kepala divisi yang selama ini tidak suka Bayu, masuk dengan wajah marah. Pak Dion, kenapa OBE dipanggil masuk ruang CEO? Ini menurunkan wibawa perusahaan. Dion berdiri perlahan, menatapnya dengan dingin. Rama, mulai hari ini, jangan meremehkan siapapun di kantor ini, termasuk Bayu. Rama mendelik. Maksud Bapak? Lebih baik kamu belajar kerja yang benar, potong Dion, sebelum kalah saing dengan OBE. Wajah Rama pucat, sementara Bayu hanya bisa duduk terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah titik balik hidupnya. Dan titik balik itu baru akan dimulai. Sejak pertemuan di ruang CEO itu, kabar mulai menyebar cepat ke seluruh kantor. Bisik-bisik bermunculan. Ada yang heran, ada yang kagum, dan tidak sedikit yang merasa iri. Namun yang paling terbakar amarahnya adalah Rama, kepala divisi yang sejak awal memang tidak suka pada Bayu. OB jadi kandidat IT? Gila. Kantor ini sudah tidak punya standar. Gerutunya di pantry, sambil menghantam meja hingga gelas bergetar. Beberapa karyawan yang mendengarnya hanya bisa saling pandang. Mereka tahu Rama bukan tipe orang yang rela tersaingi, apalagi oleh seseorang yang selama ini bekerja sebagai petugas kebersihan. Dan yang membuatnya makin geram, keputusan itu datang langsung dari CEO. Sementara itu, Bayu tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia tidak ingin menimbulkan masalah. Ia tetap menyapu, mengepel, dan merapikan ruangan. Tapi di sela-sela kesibukannya, ia mulai diberi kesempatan mengikuti training IT kecil-kecilan oleh tim dari pusat. Setiap malam setelah pulang kerja, Bayu belajar di kos kecilnya yang hanya diterangi satu lampu redup. Ia membuka laptop retaknya, mengetik kode, membaca modul, dan sesekali mencatat hal-hal penting. Walaupun lelah, ada semangat baru dalam dirinya. Namun diam-diam, Rama sedang merencanakan sesuatu. Rencana kotor Rama. Pada suatu pagi, Rama memanggil dua stafnya ke ruangannya. Ia menutup pintu rapat-rapat, memastikan tidak ada orang yang mendengar. Kalian tahu, katanya pelan, kalau OB itu benar-benar masuk ke tim IT, citra divisi kita akan jatuh. Dan kalau CEO mempromosikan dia, aku bisa kalah posisi. Salah satu staf mencoba menenangkan. Tapi, Pak, CEO yang memutuskan, bukan kita. Rama memicingkan mata. Itu sebabnya kita harus membuat CEO membuka mata. OB tetap OB. Dia tidak pantas. Apa maksud Bapak? Tanya staf lainnya, ragu. Rama mengangkat flash disk kecil berwarna hitam. Senyumnya tipis, senyum penuh kelicikan. Kita buat saja Bayu terlihat tidak kompeten. Atau lebih baik, terlihat bersalah. Dua staf itu saling pandang, wajah mereka tegang. Bapak mau menjebak dia, bisik salah satunya. Rama hanya tersenyum gelap. Bukan menjebak, hanya menempatkan dia pada posisi yang layak. Fitnah itu dimulai. Sore hari, ketika Bayu sedang menyapu lantai, ia melihat Rama menghampirinya dengan ekspresi lembut, sesuatu yang tidak pernah Bayu lihat sebelumnya. Bayu, katanya, boleh bantu saya sebentar? Bayu terkejut. Iya, Pak. Ada apa? Ada file penting di komputer saya. Bisa tolong cek? Kamu kan sedang belajar IT. Bayu mengangguk. Tulus. Ia mengikuti Rama ke ruangannya. Duduk di depan komputer sementara Rama berdiri di belakangnya.
Coba buka folder ini, perintah Rama sambil menunjuk. Saat Bayu membuka folder tersebut, jendela otomatis muncul. Isi foldernya adalah dokumen keuangan perusahaan yang seharusnya bersifat sangat rahasia. Bayu langsung memundurkan kursi. Pak, ini data sensitif. Saya tidak boleh buka. Rama mengerutkan dahi pura-pura bingung. Loh? Tapi kamu tadi sudah buka. Bayu kaget. Saya, Bapak yang bilang buka folder ini. Rama tersenyum samar. Tidak. Kamu yang mengotak-atik sendiri tadi. Saya hanya menyuruh cek file lain. Bayu tercekat. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dan tepat saat itu, pintu ruangannya terbuka. Dion berdiri di sana. Yang membuat suasana makin mencekam adalah laptop di meja justru memperlihatkan tampilan seperti Bayu sedang mengakses data keuangan secara diam-diam. Dion terdiam beberapa detik. Tatapannya tajam, menusuk. Bayu, apa yang kamu lakukan? Bayu berdiri terburu-buru, wajahnya cemas. Pak, ini bukan saya. Pak Rama. Cukup, potong Rama cepat. Saya tadi masuk ruangan dan melihat dia membuka data perusahaan tanpa izin. Katanya iseng belajar. Dion menatap Bayu lama. Ekspresi kecewa di wajah CEO itu membuat dada Bayu terasa perih. Bukan karena dianggap bersalah, tapi karena orang yang ia hormati tampak tidak mempercayainya. Bayu, kata Dion pelan, aku butuh penjelasan. Air mata hampir jatuh dari mata Bayu. Saya tidak pernah berniat membuka data itu. Pak Rama yang... Rama langsung menambahkan, Pak, saya rasa kita harus mempertimbangkan ulang rencana mempromosikan dia. Ini jelas berbahaya. Dion diam. Lama. Hening mencekam memenuhi ruangan. Akhirnya Dion berkata dengan nada dingin. Bayu, mulai besok, kamu tidak mengikuti training IT dulu. Bayu terperangah, berdiri terpaku. Rama menahan senyuman di balik bibirnya. Bayu memejamkan mata, menahan gemetar. Tapi Pak, saya tidak bersalah. Dion menghela napas. Saya butuh waktu untuk memastikan semuanya. Bayu keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Untuk pertama kalinya sejak training dimulai, ia merasa tidak hanya diremehkan, tapi dihancurkan. Namun ia tidak tahu bahwa kebenaran itu akan terungkap, dan ketika itu terjadi, semuanya akan berubah total. Malam itu, OB Bayu duduk sendirian di kamar kosnya. Lampu redup, hujan rintik-rintik memukul atap seng, dan layar laptop retaknya memantulkan bayangan wajahnya yang muram. Ia merasa semua kerja kerasnya runtuh begitu saja hanya karena satu fitnah. Kenapa harus begini? Gumamnya lirih. Ia tidak marah. Ia hanya kecewa, bukan pada Dion, tapi pada keadaan. Pada kenyataan bahwa ia difitnah tanpa bukti dan tidak punya kekuatan membela diri. Sementara itu, di kantor, Rama berpesta kecil-kecilan dengan dua stafnya. Mereka senang rencana kotor itu berjalan mulus. Besok atau lusa, OB itu pasti kembali mengepel tanpa berani menatap siapapun, ujar Rama sambil tertawa kecil. Namun mereka tidak tahu, ada seseorang yang melihat semuanya. Adalah Alia, staf administrasi yang sejak awal simpati pada Bayu. Ia kebetulan melihat Rama memberikan flash disk berkode aneh ke staf lain, lalu melihat Rama memanggil Bayu masuk beberapa menit kemudian. Alia curiga, dan kecurigaan itu makin kuat setelah mendengar desas-desus tentang kasus OBE membuka data rahasia. Keesokan paginya, Alia memberanikan diri mendatangi ruang IT untuk mencari tahu. Ia bertemu salah satu staf IT yang tak sengaja memeriksa log komputer kantor. Mas, aku boleh lihat log komputer Pak Rama? Tanya Alia. Staf IT mengerutkan dahi. Kamu gak boleh sembarangan minta akses. Alia menatapnya dengan sungguh-sungguh. Tolong, ini tentang ketidakadilan. Tentang seseorang yang tidak bersalah. Staf IT itu akhirnya luluh. Ia membuka log. Dan di sanalah terlihat jelas. Flash disk mencurigakan diakses lebih dari satu kali, dan semua dari komputer Rama. Folder rahasia itu sebenarnya dipicu otomatis saat flash disk ditancapkan. Waktu akses sesuai dengan saat Bayu dituduh. Staf IT itu menatap Alia dengan wajah terkejut.
Ini, kayak jebakan. Alia mengangguk berat. Aku tahu Bayu gak bersalah. Dengan bukti itu, Alia langsung menuju lantai paling atas, menuju ruang CEO. Namun di sanalah ia melihat Dion sedang berjalan menuju lift. Pak Dion, tunggu, serunya sambil berlari kecil. Dion menoleh. Alia, kenapa terburu-buru? Alia menelan ludah, lalu berkata tegas, Pak, apa Bapak punya waktu sebentar? Ini tentang OB Bayu. Nama itu membuat raut wajah Dion berubah serius. Ada apa dengan Bayu? Alia menyerahkan printout log komputer dan hasil pengecekan flash disk. Pak, OB Bayu dijebak. Dia bukan pelakunya. Semua ini direncanakan oleh Pak Rama. Dion membaca cepat dokumen tersebut. Semakin lama matanya semakin tajam, rahangnya mengeras. Jadi, Bayu difitnah? Suaranya rendah namun bergetar menahan marah. Alia mengangguk. Dion mengepalkan tangan, lalu berkata pelan namun penuh amarah. Kalau ini benar, semua akan berubah hari ini juga. Pada saat yang sama, Bayu sedang mengepel lantai dengan kepala tertunduk. Banyak karyawan yang melihatnya dengan tatapan kasihan. Tapi Bayu tidak peduli. Ia hanya mencoba menyelesaikan tugasnya. Tiba-tiba seseorang datang menghampirinya. Dion. Bayu, katanya pelan. Bayu mengangkat wajahnya, canggung. Iya, Pak. Dion menatap matanya lama. Kita perlu bicara. Sekarang. Bayu gugup, tapi mengangguk dan mengikuti Dion ke ruang rapat kecil. Ia tidak tahu bahwa hari itu, kebenaran akan menyingkap semua kedok, dan hidupnya akan berubah selamanya. Di ruang rapat, Dion menutup pintu pelan. Suasana tegang, namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini bukan kekecewaan, melainkan sesuatu yang lebih lembut, lebih manusiawi. Bayu, ucap Dion, aku minta maaf. Bayu membeku. Pak. Dion menghela napas panjang. Aku sudah melihat bukti dari Alia. Kamu dijebak. Flash disk itu otomatis membuka file rahasia begitu ditancapkan. Ini bukan salahmu. Bayu menahan napas. Kelopak matanya bergetar. Aku, suaranya serak, sampai sekarang masih ngerasa berat, Pak. Tapi saya tetap percaya Bapak orang baik. Makanya saya gak dendam. Kalimat itu membuat Dion terdiam. Beberapa detik kemudian, Dion berkata pelan namun tegas. Kamu bukan hanya orang baik, Bayu. Kamu jauh lebih terhormat dari banyak orang yang menyebut dirinya profesional. Sebelum Bayu sempat menjawab, pintu terbuka keras. Rama masuk dengan wajah penuh percaya diri. Pak Dion, saya dengar Bapak memanggil saya. Dion duduk tegak. Rama, kita langsung saja. Dion melemparkan printout log ke meja. Suara kertas terhempas memenuhi ruangan. Jelaskan ini. Rama memungut kertas itu, dan raut wajahnya berubah pucat. Pak, ini salah paham. Log menunjukkan kamu menancapkan flash disk ke komputer beberapa kali, ujar Dion. Dan flash disk itu memicu folder rahasia yang kamu tuduhkan dibuka oleh Bayu. Kamu pikir aku tidak tahu cara kerja perangkat seperti itu? Rama mulai panik. Pak, saya hanya... Kau menjebak OB Bayu, kata Dion. Suaranya turun 1 oktav. Kau memfitnahnya agar tampak tidak kompeten. Rama berkeringat. Pak, semua hanya kesalahan teknis. Dion berdiri, menatapnya dengan dingin. Kesalahan teknis adalah file hilang. Kesalahan teknis adalah server down. Fitnah adalah kejahatan, Rama. Ruangan hening. Aura Dion begitu kuat, membuat Rama tidak bisa bergerak. Aku sudah cukup sabar, lanjut Dion. Mulai hari ini, kamu saya nonaktifkan dari jabatan. Semua akses dicabut. HRD akan menjadwalkan investigasi lebih lanjut. Rama ternganga, tubuhnya lemas. Pak Dion, saya mohon. Keluar, potong Dion tanpa penjelasan tambahan. Rama pun berjalan keluar, langkahnya goyah. Pintu tertutup dengan suara pelan tapi menghantam harga dirinya. Dion berbalik kepada Bayu.
Bayu. Ya, Pak. Mulai hari ini, kamu kembali ke program training IT. Dan Dion tersenyum tipis untuk pertama kalinya di hadapan Bayu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari tim khusus pengembangan data. Bayu terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Pak, saya ini cuma OB. Andai kamu tahu, Bayu, ujar Dion, betapa berharganya orang yang jujur dan tidak menyerah. Bayu menunduk, menahan air mata. Terima kasih, Pak. Saya gak akan sia-siain kesempatan ini. Dion mengangguk. Dan aku pastikan satu hal, mulai hari ini tidak ada lagi yang meremehkanmu. OB Bayu keluar dari ruangan itu dengan langkah berbeda. Lebih tegak, lebih kuat, lebih berharga. Hari itu, ia bukan lagi sekadar OBE. Ia menjadi bukti bahwa rendahnya jabatan bukan ukuran kualitas manusia. Dan itulah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. ChatGPT dapat membuat kesalahan. Periksa info penting.